Di sebuah desa, di Jawa Tengah, ada seorang gadis yang bernama Ranti. Hidupnya berubah drastis saat ibunya didiagnosa menderita penyakit yang sangat parah sekali, sehingga membutuhkan biaya pengobatan yang lumayan besar. Sebelum didiagnosis penyakit yang mematikan itu, ibunya bekerja sebagai pengasuh anak. Ranti berusia 22 tahun, ia bekerja sebagai pegawai di sebuah toko pakaian, dengan penghasilan pas-pasan. Ayahnya sudah lama meninggal dunia, dan kini, semua beban keluarga ada di pundaknya. Hari-hari terus berganti, setiap kali ke rumah sakit, biaya pengobatan ibunya terus meningkat. Ranti sudah berusaha mencari bantuan ke saudaranya, tetapi, harapannya selalu kandas. Tak ada saudaranya yang mampu menolong. Berbagai upaya ia lakukan, saat ia mencari pekerjaan tambahan, hanya berakhir dengan rasa kekecewaan. Hingga suatu malam, seorang teman lama ayahnya dulu, datang berkunjung. Namanya Pak Yono. Pak Yono berusia sekitar 60 tahun, yang dulu adalah teman akrabnya ayah Ranti. Pak Yono adalah seorang pengusaha kaya raya di kota itu. Meski umurnya sudah lebih setengah abad, kekayaan yang ia miliki membuatnya disegani oleh banyak orang. Dan ia hanya tinggal seorang diri, karena istrinya sudah lama meninggal, dan dia tidak memiliki anak sama sekali. Mendengar kondisi Bu Sulis, ibunya Ranti, yang membutuhkan uluran tangan, Pak Yono menawarkan bantuan yang cukup mengejutkan. Ia memberi suatu syarat, jika Ranti bersedia menikah dengannya, maka Pak Yono akan membiayai semua pengobatan ibunya. Ranti terdiam, dan pikirannya penuh dengan berbagai pertanyaan dan ketakutan. Menikah dengan seorang pria yang umurnya lebih tua dari almarhum ayahnya ini, bukanlah keputusan yang mudah. Namun, di sisi lain, keadaan ibunya yang kian parah, serta kebutuhan akan biaya besar untuk pengobatan ibunya, yang tak mampu ia penuhi, membuatnya terjebak dalam dilema. Malam itu, Ranti tidak bisa beristirahat dengan tenang. Pikiran dan hatinya seakan berperang. Haruskah dia mengorbankan kebahagiaannya demi menyelamatkan nyawa ibunya? Pikirannya sungguh sangat kacau. Saat pagi tiba, Ranti melihat wajah ibunya yang tampak pucat. Walaupun begitu, ibunya masih mencoba tersenyum saat melihat putri satu-satunya. Dengan suara bergetar, Ranti berkata pada dirinya sendiri, "Aku harus berkorban untuk ibu." Ranti akhirnya menerima lamaran Pak Yono. Mereka pun melangsungkan pernikahan dalam sebuah upacara sederhana, yang hanya dihadiri oleh beberapa orang terdekat. Meskipun begitu, Ranti tidak pernah membayangkan, hidupnya akan berakhir seperti ini. Dia mencoba menguatkan dirinya di awal pernikahan. Rasa canggung selalu menghantuinya, setiap kali berhadapan dengan Pak Yono, yang umurnya lebih tua dari ayahnya, yang sekarang sudah menjadi suaminya. Meskipun terlihat ramah dan baik, Pak Yono tetaplah seorang pria asing baginya. Hari-hari berlalu, dan rasa ketidaknyamanan itu semakin terasa. Ranti selalu menjaga jarak, dan menghindari percakapan yang terlalu dalam dengan Pak Yono. Akan tetapi, Pak Yono sangat sabar menghadapinya, karena ia mungkin tahu bagaimana perasaan dan kondisi Ranti saat itu. Namun, satu hal yang membuat Ranti bertahan adalah bahwa ibunya kini bisa mendapatkan pengobatan yang layak. Setiap kali ia melihat ibunya itu, ia selalu tersenyum karena sudah merasa lebih baik. Ranti berusaha meneguhkan hatinya dan menerima nasib yang ia pilih. Tetapi, takdir berkata lain. Di balik pernikahan itu, perlahan tumbuh sebuah perasaan yang tak pernah ia duga. Pak Yono, yang awalnya ia pandang hanya sebagai pria tua, yang hanya mengandalkan kekayaannya, mulai menunjukkan sisi lain darinya. Pak Yono ternyata penuh perhatian. Dia tidak hanya membiayai pengobatan ibunya, tetapi juga memperlakukan Ranti dengan penuh kasih sayang dan rasa hormat. Ranti bingung dengan perasaannya. Akhirnya, perlahan-lahan, rasa cinta mulai tumbuh dari Ranti. Atau, apakah ini hanya perasaan sementara? Pikirnya dalam hati. Hari-hari berikutnya, Ranti merasa pandangannya terhadap Pak Yono mulai berubah. Perhatian kecil dari suaminya itu membuat Ranti merasa dihargai. Ketika mereka berbincang, Pak Yono selalu mendengarkan dengan serius
dan tidak pernah meremehkan pendapatnya. Ada momen ketika mereka sedang duduk bersama, membicarakan hal-hal sederhana. Ternyata, Pak Yono selalu bersikap hangat kepadanya. Melihat ibunya mulai bisa beraktivitas ringan, memberi kekuatan baru pada Ranti. Tetapi, di balik rasa bahagia itu, ada kegelisahan yang terus mengusik pikirannya. Setiap kali Pak Yono menyapanya dengan senyum lembut, atau memperlakukannya dengan penuh hormat, hatinya semakin bimbang. Ranti mulai berpikir, apakah aku hanya bisa berterima kasih, atau ada sesuatu yang lain pada Pak Yono. Ketika suatu malam, Pak Yono datang membawa sebuah hadiah kecil. Ini bukan apa-apa, hanya sekedar tanda terima kasih saya, karena kamu telah mau menjadi istri yang baik untukku, ucap Pak Yono, sambil menyerahkan sebuah kalung sederhana. Ranti menatap dengan hati yang bergetar. Ada sesuatu dalam cara Pak Yono berbicara, yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya, sesuatu yang membuat hatinya berdebar. Ranti mencoba mengabaikan perasaan itu, dan dia meyakinkan dirinya, bahwa ini, hanya rasa terima kasih, dan suatu kondisi timbal balik, karena kebaikan Pak Yono. Aku hanya menghargai kebaikannya, tidak lebih dari itu, gumamnya, sambil menatap kalung di tangannya. Setiap kali ia mencoba menepis perasaannya, perasaan itu malah justru semakin kuat. Suatu malam, Ranti duduk sendirian di teras rumah. Udara malam terasa sejuk, dan suara jangkrik menambah kesunyian dalam kesendiriannya. Tiba-tiba saja, Pak Yono datang dengan membawa secangkir teh hangat untuknya. "Kamu kok kelihatan sedih, ada apa?" tanya Pak Yono dengan suara lembut. Ranti terkejut dengan perhatian suaminya itu. Ia tak menyangka, seseorang yang usianya jauh lebih tua darinya itu, yang awalnya terasa asing, kini begitu peduli terhadap dirinya. "Gak apa-apa kok, saya hanya sedikit lelah," jawab Ranti singkat. Namun, Pak Yono tidak beranjak dari situ. Dia tetap duduk menemaninya. Dengan menatap langit yang penuh bintang, dalam keheningan itu, Ranti merasakan keakraban yang belum pernah ia alami sebelumnya. Sebuah koneksi emosional yang luar biasa, yang membuatnya terasa nyaman. Hari-hari selanjutnya, perasaan itu semakin tak bisa dihindari oleh Ranti. Pak Yono terus memperlakukan Ranti dengan hormat, dan kasih sayang yang tulus. Sementara itu, Ranti justru semakin bingung dengan perasaannya sendiri. Mungkinkah ini cinta, atau hanya perasaan timbal balik, karena ia telah menerima begitu banyak kebaikan dari Pak Yono. Namun, kenyataan tak selalu seindah yang dibayangkan. Keluarga dan teman-temannya mulai menyebarkan gosip yang tidak menyenangkan. Banyak orang bercerita di belakangnya, dengan menyebut, ia hanya seorang gadis mata duitan, yang memanfaatkan kekayaan Pak Yono. Hal ini membuat ia semakin tertekan, dan perasaannya makin terpuruk. Tetapi, di sisi lain, rasa hormatnya terhadap Pak Yono semakin bertumbuh. Dia mencoba membuang semua gosip yang ia dengar. Bahkan, Pak Yono justru mendukung Ranti, dengan penuh perhatian. Perasaan ini membuat Ranti takut. Dia takut, jika suatu saat, Pak Yono tahu tentang perasaannya. Segalanya akan menjadi lebih rumit. Apakah ini benar-benar cinta, atau hanya rasa terima kasihnya saja? Ranti tahu, keputusan apapun yang ia ambil ke depannya, akan mempengaruhi hidup mereka berdua. Waktu terus bergulir, hubungan Ranti dan Pak Yono pun semakin akrab. Namun, tetap dalam batas-batas formalitas pernikahan. Meskipun begitu, Ranti mulai menyadari bahwa, di balik setiap perhatian yang Pak Yono berikan, ada perasaan tulus yang ia dapatkan. Sekalipun Pak Yono tak pernah menuntut, atau memaksakan sesuatu padanya, Pak Yono justru selalu mengutamakan kenyamanan dan perasaan Ranti. Seolah-olah, ia hanya ingin Ranti bahagia. Pada suatu waktu, ketika Ranti sedang menemani ibunya yang mulai pulih, ibunya bertanya, "Bagaimana hubunganmu dengan suamimu, Nak?" Mendengar pertanyaan itu, Ranti seperti disambir petir. Ranti hanya bisa tersenyum kecil, dan berkata, "Hubungan kami berjalan baik, Bu," ucap Ranti. Yang namun, dalam hatinya, ia tahu, bahwa jawabannya itu tidak sesimpel itu. Dengan berjalannya waktu, Ranti mulai mengakui pada dirinya sendiri,
bahwa dia memiliki perasaan yang tulus kepada Pak Yono. Namun, rasa takut dan malu terus menyelimuti pikirannya. Bagaimana jika perasaannya salah? Bagaimana jika Pak Yono hanya melihatnya sebagai seorang istri yang dinikahinya, yang hanya sekedar hubungan timbal balik demi untuk pengobatan ibunya? Pertanyaan ini terus berputar dalam benak Ranti. Ia bahkan merasa takut untuk menghadapi kenyataan yang ia rasakan. Suatu hari, saat sedang mengobrol, yang hanya obrolan biasa, tiba-tiba menjadi obrolan yang serius dan mendalam. Pak Yono menceritakan masa lalunya kepada Ranti. Dia berbicara tentang saat kehilangan istrinya bertahun-tahun lalu. Tentang rasa kesepian yang ia rasakan, dan betapa sulitnya ia menjalani hidup tanpa seseorang yang bisa mengerti dirinya. Aku hanya ingin seseorang yang bisa mengerti dan menemaniku di saat suka maupun duka, ucap Pak Yono, sambil menatap Ranti dengan raut wajah yang tidak pernah ia lihat sebelumnya, yaitu wajah seorang yang tulus. Saat itu, hati Ranti merasa tersentuh oleh kejujuran Pak Yono. Dan dalam sekejap, perasaan canggung yang selama ini menyelimutinya mulai memudar. Mereka tidak hanya berbagi tempat tinggal, tetapi juga mulai berbagi cerita dan rahasia hati. Namun, kehidupan mereka tetap saja tidak pernah berjalan tanpa rintangan. Rumor buruk tentang mereka terus menyebar. Banyak orang yang menganggap Ranti hanya memanfaatkan kesempatan ini demi kehidupan yang nyaman. Bahkan, teman-temannya pun mulai menghindari dirinya. Ranti merasakan beban yang sangat di hatinya. Tetapi, kali ini, Pak Yono tidak membiarkannya menghadapi semua ini sendirian. Dia menguatkan dan meyakinkan Ranti, biar saja orang mau berkata sesuka hatinya, karena kehidupan mereka, hanya mereka berdua yang mengerti kebenarannya. Tanpa disadari, setiap percakapan yang terjadi antara mereka, kini membuat suasana menjadi cair, dan diakhiri dengan tawa dan kebahagiaan. Walau demikian, Ranti masih takut untuk mengakui perasaannya. Hingga suatu hari, Pak Yono mengutarakan isi hatinya secara langsung. Aku tahu, mungkin kamu menikahiku, karena keadaan, ucap Pak Yono sambil tersenyum lembut. Tetapi, percayalah, aku tidak pernah menyesal, aku hanya ingin kau bahagia, kata-kata itu mengguncang hati Ranti. Dia merasa, hatinya seolah terbelah dua. Satu sisi, ingin mengakui isi hatinya semua, tetapi, di sisi lain, ia takut akan apa yang mungkin terjadi nanti. Apakah ini waktu yang tepat untuk mengungkapkan semuanya? Dalam hatinya, Ranti mengerti bahwa ia harus membuat keputusan yang tepat, karena dia juga menyadari semua yang ia dapatkan dari Pak Yono berasal dari ketulusannya semata.